باري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضم محمد طابت دنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره هادي من الظلم محمد قائم لله ذو إمام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyid salih bidaran amir radiyallahu anhu wa ankum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu rafa'a sad indal qital. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yawm al-eid fi tariq raja'a fi hayrihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi al-wahyu nakasa ra'sahu ونكس أصحابه رؤوسهم فإذا أكل عنه رفع رأسه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعددنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال أخرج أبو داود الطبراني في الكبير dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tabrani dan Imam Hakim di dalam jihad dari Abi Musa al-Ash'ari dan dikatakan oleh Imam Ibn Hajar bahwasanya hadis tersebut hadis sebenarnya hadisnya adalah hadis hasan kama fil Manawi qal Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menyukai apabila dalam keadaan peperangan gital mengangkat suara baik Nabi Muhammad atau para sahabat. Yarfa'u shawt 'indal qital yukrah, Nabi tidak menyukainya. Contoh seperti seseorang memanggil temannya yang lain, ka'an yunadi ba'dhum ba'dha, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan mengangkat suaranya, teriak atau apa ya, melakukan suatu perkara yang dia mengangkat suaranya. Itu Nabi SAW tidak suka. Yukrah, manggil temannya dalam peperangan ini, di dalam medan perang. Atau dia tadi mengangkat suaranya supaya orang-orang mengetahui dirinya. Jadi seakan-akan ingin membanggakan dirinya, menunjukkan yu'arrif nafsah, menunjuk untuk supaya musuh atau yang lain mengenali siapa dirinya. Dengan tujuan fakhran, membanggakan diri atau menyombongkan diri, i'jaban ya, fakhran wa i'jaban. Limada? Kenapa? Kok Nabi tidak suka yang semacam itu? Li'anna as-sakit uhib, orang yang diam itu lebih berwibawa. Orang diam, orang segan, berwibawa dibanding orang yang thar-thar, yang banyak ngomong. Contoh yang mudah saja sekarang, kalau kita duduk nih, kita diam,
orang enggan lihat kita. Tapi kalau sudah kita ngomong terus, mungkin akan dianggap remeh. Apalagi omongannya omongan yang salah, teledor. Taib. Lianna sakit uhib. Wasamat, orang diam. Diam itu ar'ab. Bikin orang lain itu takut, getar. Ya, orang samit, orang sakit, ada ar'ab wa uhib, ditakuti. Ya. Naam. Oleh karena itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam yuharrid ashabahu yawm as-sifain. Beliau menegaskan kepada para pasukannya pada peperangan Siffin, yaqul Imam Ali istash'irul khasyah, selalu rasa takut harus ada pada diri kalian. Istash'iru, rasakan rasa takut kepada diri kalian. Annu bil aswat, jangan, maksudnya rasa takut bukan takut sama yang di depannya, bukan. Wa annu ay khfudu bil aswat, jangan teriak-teriak, kecilkan suara kalian. Ada ar'ab, ini lebih ditakuti, orang diam itu lebih ditakuti dibandingkan yang sar-sar. Ya. Wa annu bil aswat ay ihbisuha wa khfuha, ya, jangan keraskan suaramu, ringankan, kecilkan volumenya. Minat ta'annun, kecilkan suaranya daripada ta'annun, merintih dan yang lainnya. Taib. Adapun di dalam peperangan, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, "Saut Abi Talha fil jaysh khair min 1000 rajul." Suaranya Abi Talha, sahabat Abu Talha di dalam peperangan itu lebih baik daripada 1000 para lelaki. Suaranya toh. Ini bukan sama seperti yang tadi, yang mengangkat suaranya sekedar untuk supaya orang tahu atau menyombongkan diri, enggak. Ini beda lagi. Ya, ini tidak ada persamaannya dengan yang penjelasan pertama. Kenapa? Mengangkat suara tanpa untuk dengan tujuan ujub, ingin menampakkan dirinya supaya ditahu, ini tidak ada masalah. Di dalam medan perang tidak ada masalah. Fala ba's bihi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar sebagian suara sahabat Nabi di dalam peperangan itu lebih baik daripada 1000 para ahli perang. 1000 khair min 1000 muqatil, lebih baik daripada 1000 para ahli perang. Lesh? Karena suara yang mereka keluarkan untuk li'irhabil kuffar, menyebabkan orang kufar itu, musuh-musuh Islam, merasa takut di medan perang. Bukan yang, maaf kalau bahasa Tegal, cuawakan gitu ya. Nah, bukan yang begitu. Sesuatu yang diucapkan tidak untuk membanggakan dirinya, ajab, fakhran, tapi dengan ketegasan, ya, dengan yang menyebabkan musuh mendengarkan suaranya itu takut. Maka kata Nabi, "Saut Abu Talha," suaranya sahabatku Abu Talha fil jaysh, di dalam peperangan, khairum min 1000 rajul, lebih baik daripada 100 pasukan perang. 1000 pasukan perang, 1000 rajul. Suara Natok lebih baik daripada 1000 pasukan perang. Taib. Intaha di dalam syarah kitab Jami' As-Saghir. Makanya ada seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali ya, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah sewaktu berperang itu nanti dikasih tanda beliau. Di sininya diberi tanda. Orang yang nyari Sayyidina Hamzah jadi tahu. Kalau mau berperang, mau berhadapan dengan Sayyidina Hamzah, sudah diberikan alamat. Di atas kepalanya diberikan alamat bahwasanya itu Hamzah.
Kalau orang di medan perang cari Sayyidina Hamzah itu modelnya begitu. Jadi tidak ngumpet, malahan ditunjukkan, lewat keberaniannya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak untuk kebanggaan dirinya, bukan untuk kesombongan. Makanya waktu di dalam peperangan Khandaq, sewaktu musuh tentunya banyak dan senjataan cukup bagus mereka musuh, dan jumlahnya banyak juga, lebih banyak bahkan dari kaum muslim ya. Mereka ingin menyerbu kaum muslim, sebagaimana isyarat dari Sayyidina Salman Al-Farisi yang bikin Khandaq. Pada waktu itu musuh tidak ada yang bisa menembus parit itu Khandaq itu, karena memang Nabi dengan para sahabatnya sudah menggali parit, cukup besar paritnya, kemudian tidak ada kudanya yang bisa untuk menembus. Ada kuda yang bisa menembus, diantaranya kudanya Amr bin Wud. Amr bin Wud dengan kudanya bisa menembus parit tersebut. Setelah masuk di safnya kaum muslim, kemudian dia menyombongkan dirinya, mengatakan, hal min mubariz, siapa yang berani dengan saya, siapa yang mau duel dengan saya. Hal min mubariz, sahabat tidak ada yang takut tentunya. Mereka semua diam. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar, mana ada Sayyidina Umar takut? Setan aja takut dari Sayyidina Umar. Mau takut dengan orang Sayyidina Umar lah. Tapi nunggu amar minan Nabi, tunggu perintah, ta'adduban bin Nabi. Mereka dengan ketenangan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu umurnya belasan tahun, masih belasan tahun. Beliau mengangkat tangannya seraya berkata, ana ya Rasulullah. Sampai tidak dihiraukan oleh Nabi sampai 3 kali. Mereka nantang Sayyidina Ali yang maju, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Akhirnya diikat kepalanya dengan kain Nabi, sama Nabi SAW diberi pedang Dzulfiqar, pedang yang bercula 2 atasnya itu. Peperangan duel antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Amr bin Wud. Waktu itu Amr bin Wud tanya, kok anak kecil yang maju? Istilahnya bahasa kita, nggak ada orang lagi, anak kecil yang maju. Ente anaknya siapa? Galana Ali bin Abi Thalib sama ni Abi Haidarah. Al-Muhim beliau menunjukkan keberaniannya, bahwasanya ayah saya menamakan saya Haidar. Akhirnya gal Abu Thalib teman saya, cari yang lain aja, jangan ente. Saya tahu ayahmu, yang lain aja, dunak. Kalau ente nggak mau bunuh saya bunuh ente. Kalau ente nggak mau maju, saya yang maju. Kan panas orang begitu kan. Sudah umurnya masih muda. Nah, akhirnya terjadi peperangan. Duel antara 2 orang. Illa Rasul dengan para sahabat mendengarkan teriakan takbir dari Sayyidina Ali, Allahu Akbar. Rasulullah tahu bahwasanya Sayyidina Ali mendapatkan kemenangan. Hakadha. Taib. Ini keadaan beliau para sahabat di dalam peperangan. Tidak ada yang ta'annan, artinya merintih, pada tegar-tegar. Mereka para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Ya, bayangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dipatok ular berapa kali, disengat ular berapa kali, tidak merintih, hanya meneteskan air mata dan mengenai pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sahabat, masih ingat? Sahabat kalau di dalam bulan Rabiul Awal kadang sering kita dengarkan. Saya lupa nama sahabatnya. Matanya lepas di medan perang. Ini bola matanya ucul. Dibawa kepada Nabi. Nabi, mata saya lepas. Dibawa. Bisa bayangkan ini bola mata, ini besar dalam loh.
dalam besar lepas. Kali ya Rasulullah, ini ya Rasulullah. Mata saya lepas wahai Nabi. Ambil sama Nabi dimasukkan. Nah, kata sahabat itu, mata yang telah dipegang oleh Nabi dimasukkan lebih terang daripada sebelumnya, bahkan lebih terang dari satunya. Apalagi sahabat yang ada lagi yang apanya patah tangannya atau al-muhim, dengan macam-macamnya kegigihan para sahabat, kokohnya di dalam memperjuangkan syariat Islam yang kita sekarang alhamdulillah berjalan di dalam syariat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekokohan kepada kita, insyaallah, berikan kekuatan untuk kita berjalan di jalan syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhraj Tirmidzi al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an, wa huwa hadits sahih, dan ini adalah hadisnya hadis sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Azizi. Gal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih kama gal Azizi, gal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yaum Aid, kalau beliau keluar pada waktu hari raya, kalau keluar hari raya ini, keluar dari rumahnya untuk melakukan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Al-muhim melakukan ibadah salat Id, Fitri atau Adha. Taib. Idza kharaja yaum Id fi tariqin, ya, di keluar dari rumahnya berjalan menuju salat, raja'a fi ghairi, maka pulangnya itu cari jalan lain. Kalau misalkan berangkatnya dari kanan, pulangnya dari kiri. Bahkan perjalanan berangkatnya itu ditempuh lebih jauh. Untuk apa? Supaya memperbanyak langkah, dan di situ langkah tersebut akan diberikan balasan oleh Allah. Langkahnya itu sengaja diperpanjang, cari yang lebih jauh untuk mendapatkan tambahan ganjaran. Ghair tariq adh-dhahab ila al-musalla fayadhhab fi atwalihima takthiran lil ajr. Cari jalan lebih panjang supaya apa? Supaya ganjarannya lebih banyak. Kalau naik motor gimana? Ya sudah, naik motor. Insyaallah mudah-mudahan sama aja, fadlullah wasi'. Ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala luas. Begitu juga kalau salat Jumat juga. Salat Jumat kalau kita jalan di satu tempat, pulang di tempat lain. Andai kata enggak ada jalan lagi, berangkat dari arah kiri, pulang dari arah kanan sebelah sana seberangnya. Ya, supaya ada perbedaan, dan itu nanti akan menjadi saksi. Menjadi saksi di alam akhirat bahwa tempat yang kita gunakan atau bumi yang kita pijak itu pernah kita pijak untuk menuju tempat-tempat mulia atau kita melakukan ibadah. Makanya salat disunahkan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, entah itu salat sunnah atau wajib. Dari sini misalkan sudah salat, mau jamaah takdim atau jamaah takhir, berikutnya pindah lagi. Supaya apa? Menjadi saksi di alam akhirat nanti. Naam. Wa yarja fi aqsarihima, dan pulangnya itu cari jalan yang lebih dekat. Berangkatnya yang lebih jauh, pulangnya cari yang lebih dekat. Li'anna dhihab afdal min ar-ruju'. Kenapa? Karena berangkat lebih afdal daripada pulang. Litashhad lahu tariqan, supaya dua jalan tersebut menjadi saksi untuk langkah-langkah kita atau untuk perilaku kita melakukan ketaatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib fi riwayat Bukhari Jabir qala kana idza kana yaum Aid khalafa tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di hari raya jalan berangkat pulangnya itu berbeda. Diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Bukhari dari Sayyidina Jabir bin Abdullah di dalam Sahihain Bukhari Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, annahu kana yakhruj min al-Aidain min tariq asy-syajarah, keluar untuk melakukan salat Aidain
di jalan ke satu jalan dan pulangnya jalan lain. Kalau masuk ke Mekah dari Thaniyatul Ulya, keluar dari Thaniyatul Sufla. Wallahu alam. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pengikutan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam zahir batinan. Dan himbauan untuk malam ini secara khusus, mari sama-sama kita perbanyak istighfar ya, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan di dalam kehidupan kita di alam dunia sampai alam akhirat nanti. Ya, banyak istighfar karena biasa yang terjadi khususnya malam ini banyak orang-orang yang mungkin melakukan keteledoran, melakukan kemaksiatan, bahkan di antara mereka sudah mempersiapkan diri untuk melakukan perkara-perkara mungkin yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hamba Allah kan banyak, ciptaan Allah itu banyak. Ada dari jenis manusia, jenis malaikah, bangsa jin, syaitan, ada dari bebatuan, ada lautan, daratan, ada langit. Yang mukallaf hanya manusia dengan jin. Ini yang sering kadang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain itu taat, bahkan yang lain itu kadang tidak terima dengan keadaan. Artinya tidak terima begini, seperti lautan, seperti gunung, itu kan mereka ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat. Jadi seperti malaikat juga ya, jadi untuk menolak mara bahaya, musibah yang dilakukan misalkan oleh sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mari kita mohon ampun kepada Allah supaya musibah tersebut tidak Allah turunkan dan Allah memberikan kesadaran bagi kita secara khusus dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan istighfarnya kalau bisa jangan hanya istighfar untuk kita saja, kita baca doa untuk kaum mukmin wal mukminah secara umum. Ya, kita mulai dari sekarang atau sebagian di antara kalian ada yang sudah mulai dari sebelumnya. Secara khusus ya hari ini, bukan hari ini saja beristighfar, ya kapan waktunya. Karena kita juga manusia yang teledor dan kita sering melakukan kesalahan, keteledoran. Dan untuk mengurangi juga dosa-dosa kita insyaallah kalau kita istighfar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar, jaga diri kita, keluarga kita. Diri kita, keluarga kita dijaga. Kalau mampu, sanak famili lebih luas, sampaikan kepada mereka. Kalau mampu kepada para tetangganya, sampaikan. Jadi tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada untungnya, kebiasaan-kebiasaan misalkan apalagi yang mengakibatkan kefatalan atau mendukung di dalam kemaksiatan. Ya, kita makmurkan. Kalau yang mau menghadiri majelis baik, maka hadir majelis dengan niat yang baik, dengan hudu, dengan sakinah, dengan khusyuk, tadallul, merasa merendah kepada Allah dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan yang tidak berkesempatan untuk hadir, maka gerakan dengan keluarganya untuk beristighfar, minta ampun supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mara bahayanya atau musibahnya. Ya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi. Pokoknya lakukan kegiatan-kegiatan mulia. Zikir-zikir ya, lakukan. Insyaallah mudah-mudahan apabila ada niat yang kurang baik yang akan yang akan terjadi ya, ada tujuan yang tidak baik di dalam perilaku sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah Allah ganti ya menjadi insyaallah kegiatan yang baik insyaallah. Idza jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Kalau ada yang perkara batil dan datang perkara yang hak, insyaallah yang batil pergi. Ya. Kalau ada perkara yang hak dilakukan dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena satu-satunya zat yang maha kuat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak punya apa-apa.
Manusia itu lemah. Khuliqal insan dhaifa. Manusia diciptakan itu lemah, enggak ada yang kuat sama sekali. Mereka merasa kuat itu karena lalai saja. Sedikit aja Allah ingatkan dengan sakit perut saya sudah lemah. Coba sehari orang yang merasa kuat, merasa dengan kepemilikannya dan macam-macamnya yang dirasakan oleh dirinya dalam hatinya, sehari saja kena murus, mencret sehari 10 kali, gimana keadaannya? Masuk kamar mandi bolak-balik sehari dari pagi sampai sore 10 kali saja sudah langsung lemah. Sudah langsung melemah, mungkin ya dibawa ke dokter. Manusia lemah. Hanya sifat di dalam dirinya aja tumbuh sifat syaitaniyah, sifat iblis, sifat syaitan, merasa sombong dan yang lainnya. Itu nanti mudah-mudahan itu hilang semua insyaallah. Ya insyaallah, mudah-mudahan mari kita kita makmurkan khususnya malam ini ya, malam tahun baru Masehi ya. Masih gunakan untuk zikir. Yang mau tidur cepat juga tidur, sebelum tidur baca doanya ya. Yang mau hadir majelis silahkan dengan niat yang baik. Kalau yang tidak bisa tidur bisa digunakan untuk zikir, untuk perkara yang baik atau silaturahmi dengan tujuan yang baik. Pokoknya al-muhim gunakan dengan perkara yang baik ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Dan jangan sebarkan macam-macam berita baik. Sudah ya Allah, yang baik-baik saja, sesuatu yang baik aja yang membawa keberuntungan di dalam kehidupan kita di alam akhirat nanti ya. Al-Fatihah ila ruh Syekh Yusuf bin Syekh Abdullah bin Sa'adat al-Aba Habib bin Hamdar haddad sahib al-Qadam al-Hadra wa ila ruh Habib Abdul Habib Husain Hasan Muhammad bin Habib Majmu'ah thumma ila ruh Bah Panggung thumma ila ruh al-Habib أولياء في تقال ثم الرحمة شان السادات الأموات والموات المسلمين عامة تغشاهم الرحمة وغفر لهم فأنا بصنا وعليهم والمدينة ودين الآخر إن شاء الله. Keberkahan para aulia yang ada di kota Tegal insyaallah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, karena di Tegal alhamdulillah tidak kurang para aulia, baik yang masyhur maupun yang mastur, yang sudah diliang lahatkan ataupun mungkin di antara beliau ada yang masih hidup. Kita mengharap insyaallah lewat keberkahan beliau semua Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan rahmat, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya kita masyarakat di Tegal insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadini yakun salam al-khair dunya wal akhirah. Sayyidi habibana Umar ila hadratin nabi al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة استر لنا العورات وآمن الروعات دينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة أو صحبة المسلمين وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول مصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.